Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Prabadewi dengan NIM H10211711026, Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana tamu ini merupakan wirausahawan yang cukup sukses. Dia menjual produk berupa brownies lumer yang sangat-sangat digemari di kalangan remaja maupun dewasa. Baiklah, agar tidak menunggu berlama-lama lagi, saya perkenalkan tamu saya hari ini, yaitu Oktaviana Erdiani. Silakan Kak Okta. Saya Oktaviana Erdiani. Saya masih kuliah dan saya jurusan manajemen di STI Mulia semester 7 ya, sama Mbak Karina ini. Saya owner dari Brownies Lumer. Oke Kak Okta ini kuliah sambil mencari uang ya. Jadi bisa disampaikan kepada teman-teman semua apa sih alasan Kak Okta untuk kuliah sambil mencari uang? Awalnya sih saya kayak ikut-ikutan sih awalnya, karena saya lihat lumayan agak laku lah ya di pasar Singkawang. Jadi saya jualan dengan tujuan untuk mencari uang jajan lebih. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Oke, sampai sekarang masih berlanjut ya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Okta memutuskan untuk berjualan? Saya berjualan mulai pada kelas 3 SMA, mungkin tahun 2017. Itu masih kecil-kecilan. Oke, berarti dari kelas 3 SMA ya Kak Okta sudah memutuskan untuk berjualan. Nah, jadi Kak Okta ini kan sekarang kuliah sambil berjualan kan ya, sambil cari uang gitu. Nah, kuliah ini kan lumayan memakan waktu kan, kayak mengerjakan tugas, dapat tugas dari dosen, terus pokoknya sangat-sangat menyita waktu lah. Gimana caranya Kak Okta itu bisa membagi waktunya, kayak bisa membagikan tips-tips untuk kita cara bisa berkuliah sambil mencari uang? Saya kan kuliah dari Senin sampai hari Jumat. Yang jadwalnya juga nggak teratur. Jadi kalau misalnya saya pulang awal, saya sempatkan untuk membuat pas pulang sekolah, pas kuliah. Kalau saya pulangnya agak sorean, saya dari pagi itu udah buat. Jadi udah saya stop. Jadi saya di siang hari merekap, nanti pas pulang kuliah saya baru angkat. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Nah, untuk memulai berjualan, apa sih tips-tips yang bisa dibagikan dalam dalam memulai suatu usaha gitu kan? Kan sekarang kan banyak yang pengen untuk berusaha tapi buka usaha tapi tuh kayak masih ragu-ragu gitu Kak. Bisa dibagikan tips-tipsnya? Tips dari saya itu awalnya kita harus nekat ya, tekad, berani, nggak boleh takut gagal, pasti harus. Ya siap mental, karena konsumen kan nggak selamanya kayak puas kan dengan makanan kita kan, jadi kita harus siap mental dengan apa yang kata orang makanan kita lah, begitu. Terus semangat aja sih, nggak gitu-gitu aja sih ya, nggak ada yang spesial menurut saya, harusnya semangat terus. Iya.
Oke, produk Kak Okta ini kan namanya brownies lumer ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah tidak tahu brownies lumer tuh kayak apa sih? Apa browniesnya itu terlalu lembek atau terlalu kebanyakan air? Jadi, definisi brownies lumer itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya saya bawa sampelnya nih Mbak dari rumah. Oh, Ini saya kasih. Brownies lumer itu brownies yang dilumuri oleh coklat. Lumuran coklat di brownies. Jadi begitu definisi dari brownies lumer. oke, terima kasih sebelumnya ya Kak udah dikasih contoh dari brownies lumernya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa sih modal sama laku dan untung yang Kak Okta terima setiap harinya? Kan jualannya tuh kan seminggu nggak mesti langsung setiap hari kan, pasti ada hari-hari tertentu kan. Nah, untuk modal laku dan untungnya tuh ada dapat berapa ya? Nggak tentu sih, tapi kadang saya nyiapin 200.000 paling sedikit. Itu untuk modal. Itu untuk modal awal. 200.000 itu dapat 30 kotak, Oh, 30 kayak gini ya? 30 box. Saya jual sekitar 15.000 Satu boxnya. satu boxnya. Ya, jadi untungnya mungkin sekitar 300-an, 400-an lah ya. Iya. 400-an itu baru penghasilan kotor. Oh. Belum lagi saya mutarnya untuk besok kan. Oke, jadi dalam sehari itu penghasilan kotornya itu 450.000 gitu ya. Nah, berarti kalau dikurangin modalnya, tadi modalnya 200.000 kan. Jadi sehari itu bisa untung 250.000. Itu lumayan banget ya kalau untuk jajan seukuran SMA atau kuliah gitu, bisa beli skincare. Nah, oke. Kan sekarang nih kan Kak zamannya lagi zamannya pandemi banget kan. Nah, pasti ada perbedaannya dong penjualan sebelum pandemi sama di masa pandemi sekarang. Boleh dikasih tahu nggak sih perbandingannya penjualan sebelum sama yang sekarang tuh kayak gimana? Apakah menurun atau malah makin melonjak? Sangat beda sih Mbak, penjualan sebelum pandemi dengan pandemi ini. Ya, sebelum pandemi penjualan saya lumayan stabil dari hari ke hari. Kalau di zaman pandemi ini agak berkurang peminatnya karena mungkin orang-orang takut dengan adanya kasus COVID ini. Mungkin orang takut, mungkin kalau beli online ada itulah kebersihannya juga. atau gimana ya, betul. Tapi alhamdulillah kesini lumayan agak naik lah sedikit, walau nggak seperti di sebelum pandemi, tapi masih lah. Jadi penurunan penjualan itu cuma pas awal-awal COVID aja ya Kak ya. Berarti makin kesini penjualan udah lumayan cukup naik. Jadi ya lumayan untung juga kan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari kita tuh cara-cara yang dilakukan untuk menaikkan penjualan selama COVID tuh kayak gimana? Entah mungkin kakaknya jualan di tepi jalan kali atau kayak gimana? Bisa dijelaskan? Kita ada juga sih Mbak kayak yang nitip-nitip ke warung-warung. Kita juga ada kayak endorse ke selebgram lokal di Singkawang. Alhamdulillah terbantu sih Mbak, dari kita titip warung, dari kita endorse atau segala macam yang bisa kita lakukan lah. Ada reseller juga, maybe terbantu lah. Oke, jadi sangat-sangat terbantu dari selebgram lokal ya yang endorse produknya kakak ya. Oke, kalau bisa dibagikan ke kita sih, kalau mau order, pemirsa mau order
brownies lumernya kakak bisa dihubungin kemana, atau mungkin kakak ada sosmednya tersendiri? Kita sosmed sih belum ada sih Mbak, tapi insya Allah nanti kita buat. Kalau mau pesan sih saya lebih promosi itu lebih ke Facebook, ke Singkawang Informasi, pernah dengar kan? Pernah. Jadi saya upload ke situ, terus di WA kadang. Nanti WA-nya boleh ada. Ya. Oke, nanti WA-nya bisa kita cantumkan ya di video ya. Oke, terima kasih Kak Okta sudah meluangkan waktunya, juga sudah membagikan tips-tips untuk kita. Jadi intinya tuh teman-teman jangan, harus berani ya, jangan pantang menyerah, harus dilakukan, karena kalau takut terus pasti nggak bakalan maju gitu kan Kak Okta. Oke, cukup sekian video dari saya, cukup sekian wawancara saya kepada Kak Okta. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.